Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai ke hikmah yang ke-30. Tadi kalau Pak RT itu nge-chat saya, kasih selebarannya itu temanya itu berdermalah sesuai kemampuan gitu. Kalau tadi dikirimkan ke saya itu. Nah, tapi insya Allah kita akan kaji menurut syarah para ulama. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ilmu kita, memberikan kita kemudahan untuk memahaminya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, insyaallah kita akan baca dari hikmah yang ke-30 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaih wa man qaddara alaihi rizquhu asairuna ilaihi. Nah, jadi kalau hikmahnya cuma segitu. Jadi liyunfiq, hendaklah menginfakkan, dzu sa'atin, orang yang memiliki kelapangan rizki, infakkan, dermakan, min sa'atihi, dari kelapangan rizki yang Allah berikan itu. Nah, ini isyarat alwasiluna ilaihi, untuk orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, kemudian lanjutannya asair waman kudiro alaihi rizquhu, waman dan orang kudiro yang disempitkan alaihi kepadanya rizquhu, rizki Allah. Artinya ada orang yang kehidupan rizkinya itu disempitkan oleh Allah. Nah, itu isarah asairuna ilaihi, untuk orang-orang yang masih berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita amati bahwa hikmah ini kalau dalam ilmu balago disebutnya iktibas. Iktibas itu kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Jauhar Maknunnya itu, al-iktibasu ayyudammanal kalam Qur'anan aw hadisa sayyidil anam. Kalau ada kalam, kalau ada ucapan yang di dalamnya itu hampir-hampir mirip dengan Al-Quran atau hadis, maka itu disebutnya iktibas. Jadi kalau ada kalam hikmah atau ceramah atau dakwah yang bukan Quran tetapi mirip-mirip Al-Quran, nah, maka itu secara balago disebutnya bade iktibas. Nah, ini merupakan iktibas dari ayat Al-Quran surat At-Tolak, yang mana Allah Subhanahu wa taala da'u liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qaddara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma atah wa sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Nah, segitu potongan ayatnya, Pak. Jadi kalau kita artikan dulu ayatnya dulu supaya nanti nyambung dengan apa yang diisarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini. Jadi kalau dalam ayatnya itu, ayat ini sebenarnya merupakan penjelasan hukum bagi orang yang sudah menikah, Pak. Jadi nafkah itu kan wajib hukumnya, Pak. Nah, nafkah wajib itu sesuai dengan kemampuan suami atau sesuai dengan keadaan istri, Pak? Nafkah itu kan ketika kita berpasangan nih, latar belakang kan beda-beda nih. Sesuai dengan kemampuan suami yang memberi nafkah atau sesuai dengan keadaan istri?
Jadi kalau bapak nikah sama anak presiden dengan bapak nikah sama anak orang biasa, petani umpamanya teh, itu kisaran nafkahnya itu sesuai status istrinya atau kemampuan suaminya? Nah ini kan hukum fikih ya Pak. Nah, kata Imam Syafi'i, baik itu Ibnul Khalifah, anak seorang presiden, atau Ibnul Haris, atau anak petani, anak siapapun lah, bukan yang punten pejabat, itu tidak berpengaruh atas kewajiban nafkah bagi suami, karena yang dihitung itu adalah kemampuan suaminya. Jadi kalau orangnya benghar, nah ini patoknya banyak. Orangnya benghar sehari wajib kasih 2 mud. 2 mud itu kalau cukup ya banyak. Kalau enggak ya nanti tergantung keadaannya. Artinya untuk seorang istri itu kalau suaminya benghar punya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah orang yang lapang rezekinya itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, hitungannya berapa? Kata Imam Syafi'i, bagi yang benghar yang dilapangkan rezeki 1 hari 1 mud. Di 1 mud itu berapa? Kalau guru saya di Cianjur, kayak Haji Ade Burhanuddin, itu daunnya gini Pak, 1 liter itu 10 deka. Kalau 1 mud itu 8 deka. Berarti 1 mud itu 1 liter kurang 2 dekal. Artinya 1 mud kurang 1 liter kurang. Atau Bapak mau genapkan ya sudahlah 1 mud itu 1 liter. Bahkan kan kita yang di Anggo bukan liter lagi di sini banyak-banyak, udah kilo. Nah kalau kilo sama liter banyakan mana Pak? Apa sama aja? Oh itu mah urusan ibu-ibu Pak aja. Nah 1 kilo sama 1 liter ya anggap saja lah biar gampang ya Pak, biar gampang ingatnya. Berarti untuk satu istri, nah, untuk seorang istri, untuk satu istri itu wajib diberi nafkah bagi suami yang mampu 1 harinya kata Imam Syafi'i itu 2 kilo atau 2 liter. Gimana yang mutawasit? Mutawasit itu disebut miskin enggak, disebut kaya juga enggak, nanggung, tengah-tengah. Gimana tak yang kayak gitu? Itu mudun wa nisbun, 1 mud setengah. Berarti 1 kilo setengah. Nah, gimana yang pun kurang benghar, artinya miskin. Kalau yang miskin, yang fakir, nah ini kasih kewajiban ke istrinya itu hanya 1 mud saja per harinya. Nah, artinya ayat ini berkaitan tentang peraturan Allah yang mewajibkan seorang suami untuk membayar nafkah, memberi nafkah kepada istrinya yang berupa harta. Nah ini kewajiban. Kewajiban ini pun sekaligus sukron lini amillahi ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah diberikan jodoh atau pasangan hidup. Kan gitunya banyak logikanya. Nah sehingga ketika ada orang sudah bersuami istri atau sudah berumah tangga, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebagai bentuk syukur dan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Itu yang pertama. Ini ayat yang berkaitan tentang nafkah secara fikih. Nah ada lagi ulama yang menjelaskan ayat ini sebenarnya umum. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat sesuai dengan konteksnya, ada juga yang ulama itu mengumumkan lagi ayat ini. Artinya bagi siapapun yang diberikan kelapangan rezeki, maka hendaklah bersedekah kepada orang lain agar supaya si rezekinya tadi, sedekahnya itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia rezeki yang dia berikan kepadanya. Sampai sini bisa dipahami banyak? Nah, kalau yang lapang kan bisa bersedekah. Kalau yang nggak lapang kehidupannya gimana? Nah, waman kudiro alaihi rizquhu, bagi siapapun yang tidak lapang rezekinya atau disempitkan rezekinya, mesti harus tetap bersyukur atau tidak? Tetap bersyukur. Maka yang disebutkan dalam ayat tadi ini surat At-Tolak ya banyak. Fal yumfiq mimma atahullah. Berinfaklah, bersedekahlah semampunya. Jadi kalau orang kaya punten lamun infak tuh ya 100.000, kalau orang yang nggak kaya ya punten kalau nominal mungkin 5.000, 10.000. Tetapi sama-sama nggak nilainya syukur di mata Allah, Pak? Sama. Jadi dua ada, Pak. Jadi kalau tafsir itu banyak sekali ya, banyak ada tafsir yang sesuai dengan konteksnya dilihat dari asbabun nuzul, ada yang diumumkan. Diumumkan itu artinya emang ini hadisnya itu nanti Qur'annya itu berkaitan tentang satu masalah, tetapi bisa mencakup masalah yang
lainnya. Nah, maka diumumkan seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Gimana hukumnya judi? Judi kan haram. Togel ya sama judi. Tapi kan nggak ada di ayatnya mah togelnya mah. Terus apalagi itu yang rame teh aplikasi teh namanya teh? Slot yang rame teh dina FB. Slot gimana tah hukumna slot? Ya tetap judi, hitungannya ya judi. Mana ayatnya ya? Wal maisir itu. Kemudian khomer itu kan secara bahasa adalah perasan, Mbak. Jadi kalau anggur diperas kemudian difermentasikan berubah jadi khomar, setelah melewati khomar nanti baru jadi cuka. Makanya kan kalau memang niatnya untuk dijadi cuka kan maka tetap hukumnya jadi suci nanti. Nah maka khomer itu aslinya dalam bahasa Arab adalah setiap tumbuhan yang diperas, baik itu berasal dari anggur, berasal dari kurma. Kalau sekarang mungkin tape apa ya, bisa ya Pak ya, tape difermentasikan kemudian berubah menjadi yang memabukkan, yang kayak gitu disebutnya khamar. Tapi ekstasi kan nggak ada Pak, dan yang lain-lain nggak ada, tetap ayatnya make yang tadi. Sehingga hal ayat di Al-Quran itu memang terkadang ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Ada juga yang ditafsirkan sesuai nanti lebih umum lagi. Nah, maka nanti bakal ditemukan beberapa kaidah di usul fikih yang mengatakan bahwa al-ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Yang kita lihat, yang kita ambil itu adalah umumnya lafaz, bukan dilihat dari khususnya konteksnya itu membahas apa. Itu satu metode tafsir. Ada juga metode tafsir itu yang lebih dalam lagi. Nah, kalau yang lebih dalam ini biasanya ulamanya itu bukan saja alim, bukan saja faqih, tetapi memang sudah dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model-model kayak gini susah. Model-model ulama yang kayak gini itu susah. Kalau orang mengartikan Al-Quran seperti contoh zalikal kitabu la raiba fihi, sesuai dengan konteksnya dulu itu kan mungkin bisa baca dari kitab Ibnu Katsir ya Pak. Bisa ya Pak ya. Zalikal kitabu Ibnu Katsir dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat ada ulama yang bisa menafsirkan hal-hal yang secara nalarnya nggak keharti gitu. Contohnya seperti gini Pak. Liyunfik dzu sa'atin tuh, bagi orang yang diberikan kelapangan oleh Allah rizkinya, maka itu tuh yang dimaksud adalah orang yang sudah sampai ke Allah, orang yang sudah wusul kepada Allah. Sedangkan waman kudiro alaihi rizkuhu, orang yang belum rizkinya disempitkan oleh Allah, tidak kaya, itu yang dimaksud adalah asairuna ilaihi, orang yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa titik persamaannya? Wajah tasbihnya, wajah sibihnya di antara kedua itu kok bisa dipersamakan antara orang yang benghar sama orang yang wasil, ada orang yang kurang cukup dengan orang yang masih sair. Tapi kan tetap dua-duanya kan kata Ibnu Athaillah sebelumnya sama-sama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya alam, ada orang yang menjadikan alam sebagai dalil adanya Allah. Tetapi dua-duanya nemu tuh Allahnya, Pak. Nemu kan? Tetapi kan kemarin sudah dibahas bahwa syatana, perbedaan derajatnya memang jauh. Nah, tetapi dua-duanya hitungannya tetap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, maka itu disebutnya orang yang sudah luas dalam masalah rizki, disamakan dengan orang yang sudah luas dalam masalah rizki. Kenapa? Gampangnya gini, Bang. Bapak mau nyari orang, contoh Zaidun, Bapak mau cari Zaid. Bapak tahu ciri-ciri Zaid dengan orang yang sudah ketemu dengan Zaid. Kira-kira pengetahuan orang yang udah ketemu dengan pengetahuan orang yang hanya tahu ciri-cirinya saja luas mana, Pak? Luas mana, Pak? Pasti yang udah ketemu. Tah gitulah kira-kira antara orang yang masih menuju ke Allah, yang make ciri-ciri dalil-dalil dari alam. Ya kan gitu, banyak kemarin tanya ada orang yang mencari Allah tuh membutuhkan dalilnya tuh kauniyah atau kauliyah, Al-Quran ataupun kauniyahnya. Dengan orang yang memang sudah Allah itu memperlihatkan ke dalam hatinya, ke dalam basirohnya, atau orang yang sudah ketemu dengan Allah, dia sudah tidak lagi pakai ciri-ciri karena ciri-ciri itu udah hilang bagi dia.
Paham tuh maksud saya, Pak? Ada orang yang cari jahit. Jahit itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Bodas, jangkung, terus hidungnya mancung, terus ininya rambutnya hitam dan lain-lain. Oh, saya punya bekal ini untuk cari jahit. Dengan orang yang sudah ketemu jahit, apakah dia butuh dengan ciri-ciri yang tadi? Sudah tidak lagi. Nah, sehingga apa persamaan antara orang benghar sama orang yang sudah sampai? Sama-sama luas ilmunya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa persamaan orang yang miskin dengan orang yang masih berjalan menuju Allah? Sama-sama sedikit ilmunya, sedikit. Kalau orang yang miskin sedikit karunia dari Allahnya, sedikit rizkinya. Kalau orang yang masih jalan menuju Allah, sedikit ilmunya tentang Allah karena mereka masih menuju sampai ke Allah. Nah, tetapi kan dua-duanya hitungannya sama baiknya. Nah, tadi kita balikan lagi, Pak, ke ayat nafkah tadi. Orang yang benghar wajib syukuran, orang yang miskin tetap wajib syukuran dengan membayar infak atau nafkah. Atau diumumkan lagi tadi ayatnya, orang yang benghar wajib sedekah, cara bersyukurnya dengan kelapangannya. Orang yang miskin tetap sedekah semampunya. Nah, sekarang gimana cara bersyukurnya orang yang sudah wasilun dengan orang yang masih sairun? Ada nggak kewajiban bersyukur di antara keduanya? Tetap ada. Karena dua-duanya pun karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sampai ke Allah, menemukan Allah, itu karunia dari Allah. Dia masih menuju ke Allah pun, itu pun karunia dari Allah. Wajib tidak bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, cara bersyukurnya kayak gimana? Kalau tadi kan yang ayat tadi mengatakan harus sedekah semampunya bagi yang miskin, yang benghar sedekah dari kelapangan rezeki yang Allah berikan. Nah, maka kita lihat, Pak, kalau orang-orang yang sudah sampai, ini cara bersyukurnya yaitu dengan cara al-qiyamu adaimu bikamali hukukillah, selalu mengerjakan, menegakkan dengan sempurna hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengerjakan hak-haknya Allah secara sempurna. Kan susahnya banyak. Kalau bagi kita kan kita mah ya kalau sampai ke wasilun sih belum kayaknya, Pak, ya. Kita masih setengah sairun lah. Itu pun masih setengah jalan atau mungkin baru start kita. Jadi wasilun itu sudah sampai. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai, apa cara bersyukurnya? Yaitu dengan selalu menyempurnakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling wajib disempurnakan dari haknya itu? Nah, salah satunya ialah abrazu hadhil hukuk wa ahammuha ad-da'watu ilallah, yaitu selalu mengajak orang lain, menunjukkan orang lain jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu cara bersyukurnya orang yang sudah diberikan kelapangan dalam masalah ilmu tadi oleh Allah. Nah, kemudian wal amalu ad-daibu ala gursi mahabbatillahi fil qulub, selalu melaksanakan amal. Jadi jangan sampai Bapak berprasangka kalau orang yang bermakrifat, sudah makrifat itu malah berhenti beramal. Enggak. Orang yang makrifat itu akan senantiasa menanam rasa cinta di dalam hatinya kepada Allah agar tidak berkurang dengan cara senantiasa beramal. Nah, sehingga kalau ada orang yang makrifat tetapi amalnya tidak sesuai dengan Quran dan hadis, itu pengakuan makrifatnya bohong, pasti itu. Nah, sehingga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita mau menuju ke Allah itu dua jangjangnya, dua sayapnya. Tir ilallahi ta'ala bijanahaini. Kamu kalau mau terbang menuju Allah pakai dua sayapnya. Yang satu Alkitabi, yang kedua as-sunnati. Makai Quran, makai sunnah. Yang satu hakikat, yang satu torikot. Yang satu syariat, yang satu hakikat. Artinya syariat dengan hakikatnya itu bareng jalan. Gak boleh ada orang marifat tapi sholatnya tedek, sholatnya gak mau. Ya gak bisa. Makanya marifat dari mana orang sholatnya nggak dilakukan? Kalaulah mungkin orang yang makrifat itu nggak wajib sholat, mungkin yang duluan ninggalkan sholat Kanjeng Rasul. Begitu ya banyak. Sedangkan Kanjeng Rasulullah SAW dalam ayat Al-Quran itu disebutkan wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus sholah. Ketika perang saja wajib melaksanakan sholat atau tidak? Wajib. Ketika perang saja wajib melaksanakan sholat. Ketika keadaan terdesak saja wajib mengadakan sholat. Itu kan di perintah wajib yang Allah berikan kepada Rasulnya, yang sudah tahu, yang sudah tentu. Kanjeng Rasul itu a'raful ma'arif lah, orang yang ma'rifat, yang paling ma'rifatnya pasti Rasul.
Dari sini bisa dipahami banyak. Jadi kalau Bapak nanti mau melihat orang yang ma'rifat itu pasti antara syariat dan hakikatnya itu selaras dan sejalan. Tetapi ya mungkin ada sebahagian hamba Allah yang tidak selaras secara kasat mata dohir. Jadi nggak bisa dipakai hukum semuanya, tapi golibnya Pak ya. Nanti kalau kita pakai hukum ini ke Kanjeng Nabi Khidir kan jadi celaka juga nantinya. Oh berarti karena kan itu udah di luar nalar. Sebahagian memang ada, tetapi golibnya yang untuk jadikan tuntunan yaitu orang yang selaras antara hakikat dan syariatnya. Itu bisa dijadikan tuntunan. Tetapi kalau mau dijadikan tuntunan tuh orang yang dia tuh hakikatnya jagoan, tapi nggak sesuai dengan syariatnya, itu kan nggak bisa. Makanya kan sampai sekarang syariat Kanjeng Nabi Khidir apakah berlaku kepada umat sampai sekarang? Nggak berlaku. Makanya membunuh anaknya udah Kanjeng Nabi Khidir saja, nggak sampai ke sekarang. Nah sehingga itu bukan guru yang harus diikuti seperti itu. Nah kalau Bapak mau mencari guru yang harus diikuti, yaitu adanya di sosok Kanjeng Nabi Musa nya, yaitu antara hakikat dan syariatnya sejalan. Nah itu salah satu kewajiban orang yang sudah sampai kepada Allah, yaitu selalu menyempurnakan hak Allah. Yang kedua selalu beramal agar selalu tertanam mahabbah di dalam hatinya. Nah Allah isyaratkan bagi golongan ini di dalam Al-Quran surat Fussilat ya banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan." Siapa yang lebih baik qaulan ucapannya mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang selalu berdakwah mengajak menuju Allah, wa amila sholihan, selagi dia mengajak kepada Allah, di samping itu pun dia wa amila sholihan, beramal soleh. Nah ini bagi orang-orang yang wasilun. Ya kan Kanjeng Rasul pisan Pak. Kanjeng Rasul ya dakwah, tapi di sisi lain dia beramal soleh. Nah ini kata Allah, siapa yang paling baik lagi dibandingkan dengan orang yang ini? Gak ada lagi yang paling baik. Inilah tingkatan yang pertama. Nah kemudian tingkatan yang kedua yaitu orang-orang yang kayak kita. Mudah-mudahan kita pun termasuk. Orang-orang yang masih menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih mau melihat Allah itu hanya di momen-momen tertentu. Melihat Allah itu, maksud saya melihat Allah itu jangan Bapak bayangkan kita melihat Allah itu melihat zatnya. Artinya minimal lah kita bisa melihat Allah dengan basirah kita tuh merasakan kehadiran Allah begitu dekat dengan kita. Untuk kita ini levelnya mungkin sampai situlah. Yaitu kita nunggu-nunggu momen. Nunggu-nunggu momen itu naon. Kalau kita mau celaka kemudian selamat, kira-kira langsung keinget Allah tidak? Ingat ya banyak. Tapi kan sapi raku kudu kitu wae gitu. Artinya apakah kita harus nunggu momen kayak gitu terus harus nginget Allah? Tapi ya jadilah, artinya kita masih ingat ke Allah. Atau punten di saat kita lagi butuh kemudian datang nikmat dari Allah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak pernah kita duga-duga sebelumnya. Kira-kira emut Allah enggak Pak? Pasti emut Allah. Atau Bapak baca keterangan dalam Al-Quran, lagi baca ayat Al-Quran, betapa Bapak mentadaburi Al-Quran tersebut, Bapak mentafakuri maknanya, memahami maknanya, kemudian dibaca ke Bapak, kemudian datanglah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tersentuh hati kita merasakan kehadiran Allah. Nah, itu modelnya kayak kita. Kemudian ada lagi orang yang baru ketika melihat makhluk Allah baru sadar kehadiran Allah dan lain-lainnya. Nah yang kayak gitu diumpamakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan man qaddara alaihi rizquhu, orang yang kalau berumah tangga dia diberikan kehidupan yang sempit oleh Allah. Kenapa? Karena sama-sama sempit. Yang satu sempit rizki, yang satu sempit ilmunya terhadap Allah. Karena masih belum menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap wajib bersyukur. Tetap wajib bersyukur. Gimana cara bersyukurnya orang-orang yang seperti itu? Nah maka cara bersyukurnya pertama adalah mujahadatu anfusihim, selalu melawan hawa nafsu yang senantiasa mengganggu. Ya kan kita yang selalu menghalang-halang, selalu berjalan menuju Allah itu kan hawa nafsu kita. Nah jadi gini banyak orang yang menuju Allah itu disebutnya jalannya itu disebut torikoh. Nah torikoh itu ada dua. Satu ada torikoh khos, dua ada torikoh am. Torikoh khos itu kayak gimana? Torikoh khos itu adalah jalan khusus yang dibuat oleh ulama, yang diamalkan yang diberikan kepada murid-muridnya agar sama mendapatkan makrifat pada akhirnya. Contoh gini,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kan itu kan punya thariqah namanya Qadariyah deh ya Pak ya. Thariqah Qadariyah adalah satu metode yang dibikin oleh beliau agar supaya murid-murid beliau melaksanakan hal-hal tersebut, mengamalkan hal-hal tersebut sampai pada akhirnya menuju marifat. Contoh gampangnya, satu dimulai dengan taubat. Setelah taubat ninggalkan yang makruh. Setelah ninggalkan yang makruh tidak menyia-nyiakan hal yang mubah. Harus dimanfaatkan menjadi ibadah. Terus apalagi? Terus nanti tawakal, terus ridho, terus sampai ke kemarifat. Itu Qadariyah versinya. Nanti ada lagi Qadariyah Naksabandiyah seperti Mama Anom yang di mana? Di Tasik. Kemudian ada lagi Saziliyah. Kemudian ada banyak Satoriyah dan lain-lain. Itu thariqah khos. Thariqah khos kayak gini ini biasanya dibimbing oleh satu guru yang namanya guru mursyid. Artinya guru yang menunjukkan muridnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini khos namanya. Tapi ada enggak thariqah yang umum-umum? Artinya yang umum-umum itu bisa diamalkan oleh siapa saja. Ada. Thariqah am namanya. Seperti Kanjeng Rasul, ada orang bertanya, "Ya Rasul, saya kasih wasiatlah beberapa hal yang dengan itu saya bisa masuk surga." Yang pertama, afsus salam. Kamu kalau ketemu orang mukmin ucapkan salam. Yang kedua, wa'at imut to'am. At imut to'am, kamu satu hari kasih satu perut yang lapar sampai kenyang. At imut to'am. Yang ketiga, kamu sholat malam hari 2 rakaat wan nasuniyam. Sedangkan orang lain dalam keadaan tertidur. Ini bisa diamalkan siapa saja nggak Pak? Nah, kata Kanjeng Rasul, kalau kamu lakukan itu tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk surga selamat. Nah, ini thariqah apa ini? Thariqah am. Siapapun bisa. Ada lagi yang lain tidak? Banyak dalam Al-Quran. Contoh seperti Allah dalam Al-Quran mengatakan wallazina yunfikuna amwalahum fisarra wadarra. Gimana cara masuk al-jannatu hidatil muttaqin, surga itu diperuntukkan bagi orang yang takwa. Siapa saja yang takwa itu? Satu, orang yang selalu bersedekah baik keadaan lapang ataupun susah. Wal kaziminal ghaid, orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Mampu marah tapi temarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang lain dolim tapi dia maafkan. Kemudian waladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum ila akhiril ayat. Orang berdosa kemudian ingat Allah langsung bertaubat. Nah, 4 ini masuk surga. Kira-kira bisa diamalkan siapa saja atau tidak, Pak? Bisa. Nah, ini thariqah am namanya. Makanya kayak Buya Mu'tadi di Banten itu dawuh, thariqah urang mah ngaji. Artinya apa? Beliau menuju jalan menuju Allah itu dengan cara senantiasa tolabul ilmi. Nah, kalau Bapak bertanya, saya ingin berthariqah, jangan bingung karena Bapak juga sekarang sebenarnya lagi berthariqah. Artinya berthariqah itu mengamalkan syariat agar senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan di jalan pasti nemu rintangan. Nah, salah satu hal yang merintang itu kira-kira apa, Pak? Hawa nafsu. Yang sering ngaji, apa kira-kira yang sering merintangnya? Hawa nafsu. Ngaji intenya, ngaji persib. Kira-kira menang persib, menang ngaji ini, Pak. Itu kan mujahadah. Selalu kita lakukan mujahadah setiap harinya. Itu memang cara bersyukurnya orang-orang yang sairunnya memang harus seperti itu. Jangan orang-orang sairun dakwah ilallah. Nah, ini jalan menuju Allah tuh ke sini. Kamu kan belum sampai. Itu cara bersyukurnya orang-orang yang sudah lapang. Orang-orang yang kayak kita yang masih berjalan menuju Allah, cara bersyukurnya ialah dengan cara bermujahadah, selalu melawan hawa nafsu. Karena lawan hawa nafsu luar biasa. Jadi kata Imam Ghazali itu ada 4 yang bisa menghalangi kita. Dalam kitab Minhajul Abidin ada 4 akobah. Akobah itu hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk selalu dekat dengan Allah. 1, dunia. Dunia itu apapun jenisnya. Punten, kaya bisa menghalangi tidak, Pak? Miskin? Bisa. Nah, itu dunianya gitu. Yang kedua, makhluk. Makhluk itu apa? Anak. Bisa menghalangi? Bisa. Istri? Bisa. Tetangga? Bisa. Sahabat? Bisa. Makhluk kategorinya. Yang ketiga, setan. Nah, ini setan tuh luar biasa. Setan tuh luar biasa. Nah, jadi setan pun bisa menghalangi seseorang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya bacakan ayat, Pak. Faqatilu awliya'asy syaitani
Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Kira-kira godaan setan itu lemah atau kuat, Pak? Ini Allah sendiri loh Pak yang kasih tahu, Pak. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Nah, ini kita tanya balik ke kita. Setan tuh godaannya, rayuannya lemah atau kuat, Pak? Disebut lemah kagoda wae. Disebut lemah orang kagoda wae, disebut kuat da Al-Qur'an nyebutkannya lemah. Atau gimana maksudnya? Inna kaida syaitani kana dha'ifa itu inda Allah, Pak. Munggu Allah Subhanahu wa taala tetap munggu kita mah ya kuat. Nah, sehingga jangan Bapak tuh terlalu pede, terlalu percaya diri, sok tong boroning setan tingkat ecek-ecek, cek Bapak teh. Setan kelas kakap pun saya lawan, nggak bisa. Banyak contohnya orang yang tergelincir karena sababiah setan. Banyak yang tergelincir karena sababiah setan. Nah, tetapi kalau Bapak meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah, maka hitungan sekuat apapun tetap lemah. Makanya kan kita diisyaratkan dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kita mau nyembah ke Allah, kita mau ibadah, tapi sok dihalang-halang wae ku setan. Gimana caranya agar kita bisa selamat ibadahnya? Nasta'in. Kamu minta pertolongan ke saya. Kenapa? Karena menurut saya, hitungan saya, gangguan setan itu kana dha'ifa, sangat lemah. Nah, kekurangan kita tuh kurang menyadari bahwa kita itu asa-asa, rumasa, kuat nanti menahan godaan setan. Padahal tingkat-tingkat orang-orang soleh dulu banyak yang tergelincir sababiahnya setan. Nah, apalagi model-model akhir zaman ini kayak gini. Nah, sehingga kita wajib hukumnya di mana na'budu, disitulah nasta'in. Di mana mau menyembah. Menyembah itu dua kan, Pak? Satu, menyembah mengerjakan perintah. Dua, menyembah meninggalkan larangan. Dua-dua ini nggak akan bisa kita lakukan karena penghalangnya banyak. Satu tadi dunia, dua makhluknya, ini tiga ini seberat dewa ya, setan. Nah, setan ini kata Allah lemah. Agar bisa kita nanti sempurna dalam melaksanakan penyembahan tadi, nah kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dihajarkan setiap hari la haula wala quwata illa. Sering kan Pak kita baca la haula, saya nggak bisa, nggak punya daya upaya, saya nggak punya kekuatan, semua ya daya upaya saya, semua kekuatan saya itu semuanya billahil aliyil azim, karena sababiah Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa ngaji itu, saya nggak bisa kalau bukan dengan pertolongan Allah. Saya nggak bisa sesukses ini kalau bukan dengan pertolongan Allah. Saya nggak akan bisa menghindari kemaksiatan kalau bukan dengan pertolongan Allah. Terus kalau Bapak sudah menyadari itu, luar biasa sekali. Nah, sehingga bagi orang-orang yang sairun, penghalangnya selain setan, ini yang terakhir yang paling susah, yaitu nafsu. Setan onaman Pak aya perena. Ramadan kan pere. Setan libur, cuti massal. Itu kan kata Kanjeng Rasul kan seperti itu. Kalau udah idza syahrul Ramadan, ketika datang bulan Ramadan kan udah putihat nanti putihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, artinya rahmat diturunkan. Wa ughliqati abwabun niron, kemudian pintu neraka ditutup, artinya pendu murka Allah ditutup oleh Allah. Nah, ini dan setan-setan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan nafsu nggak bisa. Nafsu ada di dalam hati. Kemudian makhluk dunia bisa tak Pak kira-kira caranya kita melawannya? Kalau dunia dengan cara zuhud, kalau makhluk dengan cara uzlah, setan dengan cara berlindung kepada Allah, nafsu dengan cara apa Pak? Nafsu mengendalikan, tapi sebelum dikendalikan tentu harus berperang. Makanya kata ulama-ulama fikih, ari jihad tuh ada seberapa? 2 jihad asgor, 2 jihad akbar. Jihad asgor yang kayak gimana? Jihad asgor itu berlaga di medan perang. Paqatilul musyrikin, membunuh orang-orang yang menyakiti muslimin, memerangi kita. Itu jihad asgor. Sedangkan jihad akbar itu adalah mujahadatun
nafsi, selalu berperang melawan hawa nafsu yang nggak pernah merdeka sampai nanti meninggal. Perang itu sampai meninggal. Nah, sehingga kita sairun ini, nah cara kita untuk senantiasa dicintai oleh Allah selalu bermujahadah. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu Paknya. Nah, inilah dua tingkatan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Dua tingkatan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Orang-orang yang sudah sampai kepada Allah dan orang-orang yang masih menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang mereka pakai ada dua. Ada yang khos, cara orang mah mungkin pakai tol, ada yang pakai jalan umum. Jalan umum ya zikir subhanallah 33 kali, pakai la ilaha illallah 33 kali. Ada yang khos. Khos kan kayak Naksabandia. Oh, itu luar biasa. Tijaniyah. Kalau Tijaniyah kan surat Al-Fatih 1000 kali. Itu sore, belum nanti malamnya, belum ininya. Oh, luar biasanya banyak. Orangnya subhanallah kan dari kecil sampai sekarang masih 33. Kadang kurang, kadang kurang. Kadang teu kurang. Ini itu kalau udah thariqah khos hitungan udah wajib banyak. Jadi thariqah khos itu yang sunat ditaiken menjadi wajib. Makanya kan ada bahasa kalau orang-orang thariqah itu enggak zikir tuh dosa hukumnya. Itu bagi mereka. Bagi mereka yang melalui jalan tol itu. Nah, sehingga dua-duanya tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya tetap wala takun salisan. Jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga itu bukan sedang dalam perjalanan dan bukan juga orang yang sudah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunauzubillah subhanahuzubillahi min dzalik. Panginten sakitu Pak. Cekap panginten Pak Hartas panginten nyapanya. Mangga sebelum ditutup ada pertanyaan dulu mangga. Tapi soal ini kayaknya ngerti semuanya. Atau nggak paham semua ini. Ya, artinya hitungan kita sifatnya kalau nyampe itu ya alhamdulillah. Tetapi kan kalau nggak nyampe juga kan hitungannya tetap dapat karunia Allah. Jadi hitungannya kayak gini. Kalau ada orang dari rumah, wa may yakhruj am baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Ada orang yang hijrah dari satu tempat keluar dari rumahnya, muhajiron ilallah, entah itu mau hijrah kemana, atau mungkin contohnya ada orang dari rumah kemudian sampai ke tempat pengajian, pergi ke pengajian, ada orang yang dari rumah tengah jalan meninggal, Pak. Kira-kira nilainya sama tidak Pak di mata Allah? Sama. Artinya yang satu tercatat sudah ngaji dan itu pun mendapat pahala, yang satu pun masih di tengah-tengah faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan, sudah berikan pahala bagi orang-orang tersebut dan dua-duanya pun sama-sama mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak kayaknya kita mah jauhnya jadi orang yang wasilin mah, enggak apa-apa. Kita menjadi sairin pun sudah alhamdulillah. Kalau kita nggak sampai pada akhir hayat nanti, kita nggak sampai bertemu dengan Allah, nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah berusaha berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau sudah ada usahanya kan di dalam hadis juga banyak. Ada orang yang mau bertobat belum sampai ke tempat tobatnya, tengah jalan meninggal. Itu kan Ridwan Malik nepi ka mau meteran. Dihitung di meter. Oh jauh kene, lebih dekat ke tempat tujuannya. Itu kan di khobar di hadis itu kan masuknya kemana Pak? Ke surga hitungannya. Nah, artinya yang penting ada usahanya dari kita. Baik itu thariqahnya khos ataupun thariqahnya panginten kita siapa? Cekap nyapanya. Nah, panginten sakitu wae ditutup ku doa wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.